Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin sepele untuk teman-teman yang sudah profesional. Namun, sengaja saya buat video ini untuk teman-teman yang masih pemula, yaitu bagaimana cara kita bisa mengetahui posisi gigi tanpa kita melihat dari persneling. Itu kan ada nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Saya akan langsung praktekkan saja ya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di bagian bawah sini ya, itu kan terlihat nih angka 1, angka 2, 3, 4, 5 dan juga R. Kita bisa mengetahui posisi dari persneling bahwa dia dalam posisi yang netral atau posisi yang bebas, yaitu dengan cara menggerakkannya ke kiri atau ke kanan. Ketika kita gerakan, pasti dia akan memposisikannya di bagian tengah. Pasti akan kembali ke tengah. Nah, kalau kita dorong ke depan, maka dia masuk gigi 3. Ketika saya kembalikan, dia ke posisi tengah atau netral. Ketika saya dorong ke bagian belakang, dia langsung masuk ke gigi 4. Ketika saya kembalikan, maka dia akan netral kembali ke bagian posisi titik di tengah-tengah sini. Jadi mengikuti garis yang ada di bagian sini. Nah, untuk masuk gigi 1 tidak bisa kita langsung ke bagian pojokan. Bisa, tapi jangan dilakukan karena itu akan mempercepat kerusakan di transmisi. Jadi baiknya lurus dulu, ngikutin garis ke arah sebelah kiri mentok, baru kita dorong ke arah depan untuk masuk gigi 1. Coba dulu ya. Ini kan netral. Gerakan dulu ke arah kiri mentok. Seperti ini. Baru dorong ke depan. Dia akan tersangkut di bagian depan atau gigi 1. Kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa masuk gigi 2? Bisa langsung kita dorong ya ke arah kiri supaya dia di jalur yang kiri, kemudian kita mundurkan pol ke arah 2, atau kita kembalikan dulu ke tengah, lutik ke belakang. Lutik itu sentuhan kecil ya, maka dia akan kembali ke tengah. Jalurnya dari di sini ya, 1 ke sini dulu, dia akan kelempar ke bagian tengah. Nah, ketika kita masuk ke 2, tinggal geser aja ke sebelah kiri, kemudian ke belakang. Kiri. Nah, dia masuk ke gigi 2. Kemudian ketika kita mau pindahkan lagi ke 3, tinggal kita dorong ke depan sedikit, ke tengah, baru dorong lagi. Keempat, sudah tadi awal kita praktikkan, tinggal tarik ke belakang. Kelima, tinggal ke sini, ke kanan mentok dulu, ngikutin jalur ini, dari tengah ini ke sebelah kanan, baru dorong ke arah depan. Mundur, sama. Ya, ini saya kembalikan, tadi 5, didorong ke belakang sedikit, dia akan ke tengah lagi. Nah, set gitu. Mundur sama, dorong ke arah tengah, ke arah kanan, kemudian tarik ke belakang sampai ada kelek kayak gitu. Itu tanda mundur. Mundur memang dia lebih alot, lebih susah dibandingkan dengan gigi 1 sampai gigi 5, teman-teman. Nah, supaya pindah giginya mudah, usahakan dibantu dengan menginjak pedal kopling secara penuh. Kalau kita pindahkan, seperti tadi saya coba untuk masuk gigi 2,
tanpa injak kopling full itu agak susah masuknya. Nah, jadi prinsipnya ketika kita mau pindahkan gigi ini, itu juga bisa kita melakukan prosesnya dengan cara tadi. Gerakan-gerakan ini kita netralkan ke bagian tengah dulu, baru kita pilih. Kadang kita salah memasukkan gigi yang harusnya gigi 1, karena kita panik kadang-kadang masuk gigi 3. Yang terjadi adalah mobil akan mati. Nah, untuk kita bisa mengetahuinya, tadi pastikan dulu ke sini, kemudian kita geser, ya, baru kita majukan. Nah, kalau kita masih ragu, kita bisa melihat juga dari RPM. RPM di mobil kita biasanya akan menunjukkan sekitar 3000 RPM. Ini tergantung mobil ya, beda-beda. Namun untuk cc sekitar 1500, 1000 sampai 1500 itu biasanya di 3000 RPM dia sudah waktunya untuk pindah gigi. Gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk mundur tadi kalau susah untuk masuk ya teman-teman. Misal nih, kita sudah masuk gigi R. Sudah mundur, tapi ternyata mobilnya nggak mundur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita coba netral dulu, seperti ini. Lepas pedal kopling, kemudian kita injak kembali, baru kita mundurkan. Kalau tetap nggak bisa bagaimana? Kalau tetap nggak bisa, kita maju sekitar setengah meter atau berapa, yang penting mobil bergerak maju. Nah, baru kita injak pedal kopling kembali, baru kita mundurkan. Jadi maju dulu ya, sekitar setengah meter, kemudian injak kopling, netral, injak kopling lagi, baru kita mundur. Kenapa seperti itu? Karena gigi mundur teman-teman itu memang dia berbeda dengan gigi yang lain ya. Jadi nggak punya sinkromes namanya. Sinkromes itu semacam cincin yang fungsinya untuk bisa mengarahkan dari gigi. Jadi ketika giginya sesuai, maka dia masuknya akan lebih mudah. Namun ketika tanpa sinkromes, maka masuknya akan susah. Jadi ini dikeluhkan di mobil Avanza, Xenia, Rush ya. Memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman masuk gigi mundurnya susah, ya memang dari mobilnya sendiri itu seperti itu. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang masih pemula, dan jangan khawatir untuk mempraktikkan mobil kita. Yang penting sering praktek, insya Allah nanti akan cepat bisa mengemudi. Terima kasih, sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.